dosa yang dilakukan bapaknya Ibrahim namanya Azor. Dia produsennya berhala, Ya. bikin patung untuk disembah. Padahal Ibrahim alaihissalam ditugaskan untuk kul huwallahu ahad. Katakan Tuhan itu satu. Dan bapaknya justru yang membuat patung berhala. Ya. Kan bertentangan dengan visi anak. Tapi ketika Ibrahim alaihissalam mau ribut sama bapaknya, Allah ya, bersadar kok Ibrahim, bapakmu itu. Tapi dia maksiat, dia nyembah berhala. Kamu yang mengalah. Kau yang keluar dari desamu, jangan ribut sama bapakmu. Nah, 2 kasus yang disampaikan tadi. 1, ibunya dituntut 700 juta. Ya. La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan Allah, na'udzubillah min zalik, melindungi kita dari generasi dan keturunan seperti ini. Ya. 700 juta. Kalau ibunya mau nuntut, berapa lama kau dalam kandunganku? Ya, ya. 7 bulan, 9 bulan kau menyiksa saya. Berapa darahku yang habis? Belum lagi air susu saya. Belum lagi waktu mendidik kamu. Enggak. Kalau mau diuangkan itu enggak cukup itu kalau 700 juta. Nah, seperti itu. Adalah seorang pemuda yang melepuh pundaknya karena memikul ibunya untuk haji. Karena tidak punya budak, tidak punya kereta, tidak punya kontak kuda. Maka dia pikul ibunya menunaikan ibadah haji dari Madinah ke Mekah. Kurang lebih 450 km. Ya. Tawaf dia pikul ibunya, ada di pundak apakah namanya, apa sih, pikul ya, pundak, ya. Di gendong. Gendong. Begitu. Lalu datang menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kira-kira ini sudah imbang enggak kebaikan ibu saya dengan saya sudah memikul ibu saya ini? Ya. Nabi tanya, waktu kau pikul ibumu ada darah yang keluar menetes? Enggak ya Rasul. Waktu kau antar ibumu haji ada? Enggak. Bagaimana kau bisa katakan imbang ketika kau dilahirkan bukan menetes darah tapi lumpur keluar darahnya ibumu. Pilihan antara hidup dan mati. Kau sudah termasuk anak yang soleh tapi kau belum bisa membandingkan penderitaan, belum bisa membalas kebaikan ibumu. Nah, sekarang 700 juta dinilaikan orang tuanya. Auzubillah min zalik. Kemudian yang kedua tadi tentang apa itu? Nenek yang stroke 72 tahun. Ya, karena dituntut oleh 5 anaknya. Ya. Ini sesuatu yang tidak masuk di akal buat karena saya. Karena warisan ya. Karena gara warisan. Kok dan sampai 5 ada apa ini? Ada apa? Kok bisa ya 5 bersaudara tiba-tiba? Ya. Dan ibu kandungnya. Beda kalau ibu tiri kan? Kalau ibu tiri mungkin hartanya yang tadinya bapaknya jengkel sama anaknya, kemudian dikasih semua kepada ibu tirinya, istri barunya, lalu dia lupa warisan untuk anaknya, ya bisa jadi. Seperti itu masih rasional kan? Tapi kalau ibu kandungnya sendiri dan 5 anaknya nuntut, ini tidak masuk di akal. Ada yang aneh cara mendidik anaknya ini. Maka jangan hanya mengambil sisi anak durhakanya, tapi juga sisi orang tua yang gagal mendidik anak-anaknya. Ya, ini ada nih, kalau ini terjadi pada kerabat atau teman saya. Dia ini menuntut, memang ibunya dituntut untuk segera membagi warisan. Karena begitu ayahnya meninggal, si ibunya menikah lagi dan tinggal di rumah keluarga, rumah ayahnya dulu. Jadi dia sampai menuntut, memang benar dituntut supaya segera aja dibagikan karena itu udah ditinggalin sama suami barunya. Nah, kalau saya yang lebih sumber dari masalah itu tentang harga diri suami barunya. Iya, ngapain di situ ya? Kenapa kok di situ? Ya, jadi kalau dia laki-laki terhormat dan muslim yang taat beragama, mestinya hal seperti ini tidak akan terjadi. Ya. Nah, kalau anak berhak, anak menuntut warisan itu haknya memang. Apalagi ibunya sudah menikah dengan laki-laki lain. Memang. Itulah sebabnya soal waris itu sangat diatur rapi dalam Islam. Disebut itu angka-angkanya dalam Quran. Jadi memang idealnya ketika saya usia senja, ada harta yang mencemaskan saya akan menjadi sumber perselisihan di antara anak-anak saya, maka sebelum ajal memang warisan harus sudah jelas. Jangan sampai nanti meninggal, tidak. Kalau perlu sebelum meninggal sudah jelas warisan. Nah, biasa kita bikin wasiat. Ya, tapi wasiat itu tidak boleh melanggar aturan waris. Ya, tidak mentang-mentang ada anak saya satu yang paling saya suka, saya kasih semuanya wasiat ke dia, lalu anak saya tidak dapat. Tidak bisa. Kalau dalam Islam, anak-anak yang lain tetap dapat. Anak kepada orang tua. Salah satu di antaranya adalah memberi nafkah. Masa ini bukan lagi memberi nafkah, malah mengambil nafkah orang tuanya. Anak durhaka.
Udah, ketika Allah berbicara tentang pengabdian kepada orang tua, Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Ayat ini kurang lebih menjelaskan ketika orang tuamu sudah uzur dalam pemeliharaanmu. Kan umumnya begitu. Ya. Orang tua sudah sepuh, tidak bisa lagi hidup sendiri. Ya, ada rumah tapi tidak bisa hidup sendiri. Maka kita ambil dalam pemeliharaan. Menurut Quran. Apabila mereka sudah tua dan raput, uzur, jangan kau berkata ah. Bayangkan, ah saja dilarang. Apalagi sampai kau tuntut 700 juta. Ah saja dilarang. Apalagi sampai mengambil warisannya. Mengambil hak-haknya.